Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh panjang dan luas daerah perairan pada debit air dari beberapa sungai di Kabupaten Nganjuk. Untuk memenuhi UAS mata kuliah analisis regresi Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sumber daya air yang menjadi permasalahan penting hampir di seluruh daerah di Indonesia saat ini telah melahirkan inspirasi untuk melakukan pemanfaatan agar secara efisien dan efektif agar dapat dimenuhi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran KNI. Di Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa sungai. Peneliti dapat melihat data tersebut melalui BBS Kabupaten Nganjuk. Dari data tersebut, penelitian ingin meneliti panjang luas daerah pengairan dan debit air. Penelitian data tersebut penelitian menggunakan panjang luas daerah pengairan dan debit air. Peneliti mengetahui apakah panjang luas daerah pengairan debit air untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya panjang luas daerah pengairan berpengaruh terhadap debit air. Maka peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Panjang dan luas daerah pengairan sebagai variabel bebas dengan disimbolkan X dan jumlah debit air variabel Y. Beberapa dari latar belakang masa di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Panjang dan Luas Daerah Pengairan pada Debit Air dan Beberapa Sungai di Kabupaten Nganjuk. Rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh panjang terhadap debit air dari beberapa sungai di Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, bagaimana pengaruh luas daerah pengairan terhadap debit air dan beberapa sungai di Kabupaten Nganjuk. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh panjang debit air dan beberapa sungai di Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, untuk mengetahui luas daerah pengairan terhadap debit air di beberapa sungai di Kabupaten Nganjuk. Manfaatnya bagi peneliti adalah untuk peneliti mampu menerapkan ilmu yang didapatkan di dalam dunia nyata dan menyatakan pemahaman mengenai analisis regresi berganda membahas tentang pengaruh panjang dan luas dalam pengairan terhadap debit air. Bagi pembaca adalah menambah wawasan pengetahuan tentang penerapan ilmu analisis dan regresi berganda. Bagi jurusan matematika dapat bermanfaat untuk menambah bahan perpustaka sehingga dapat menjadikan sebagai sarana pembahasan wawasan keilmuan. Batas permasalahan yaitu mengambil variabel tentang panjang luas daerah pengairan, debit air, dan beberapa sungai di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018. Lalu ada kajian pustaka. Yang pertama adalah pengertian analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Bentuk umum analisis regresi berganda adalah bentuk umumnya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik-titik plus Bn Xn. Keterangannya, Y sama dengan variabel terikat. Kalau yang A ada konstanta, kalau yang B1 B2 adalah koefisien regresi, kalau yang X1 X2 itu adalah variabel bebas. Yang kedua adalah yang ketiga adalah kegunaan dari analisis regresi berganda. Kegunaannya adalah untuk mengetahui pengaruh berapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk metode yang keempat adalah metode kuadrat Poiseuille. Itu meminimumkan jumlah kuadrat defisit di sekitar garis regresi. Sigma Y sama dengan NA plus BI sigma X1 plus B2 sigma X2. Lalu yang kelima adalah pengujian koefisien regresi. Itu
adalah yang kesalahan buku dalam penafsiran. Kesalahan buku pada penafsiran melihat beberapa jauh nilai perdugaan, yaitu B1, B2 dari nilai sebenarnya, yaitu B1, B2 itu parameter populasi. Yang kedua adalah pengujian hipotesis interval parsial atau T statistik. Itu menentukan formasi hipotesis. Yang kedua adalah menentukan tarif nyata A dan nilai tabel. Yang ketiga adalah menentukan nilai hitung. Yang keempat adalah menghitung nilai pengujian. Dan yang kelima adalah membuat kesimpulan. Lalu ada pengujian hipotesis simulation atau F statistik. Itu digunakan untuk mensignifikasi variabel independen X1, X2, X3 secara keseluruhan atau bersama-sama dalam memenuhi variabel dependen Y. Langkah-langkahnya sama ya, menentukan formasi hipotesis, menentukan taraf nyata, yang ketiga adalah menentukan nilai F hitung, yang keempat menentukan kriteria pengujian, yang kelima adalah membuat kesimpulan. Lalu ada koefisien determinasi berganda. Itu dilambangkan dengan R kuadrat, merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linier berganda terhadap suatu data. Lalu ada analisis regresi linier berganda 2 variabel bebas X dengan SPSS. Itu yang pertama ialah mendownload aplikasi SPSS. Yang kedua adalah siapkan data yang diperoleh pada Microsoft Excel. Yang ketiga buka aplikasi SPSS, tekan sebagai variabel view. Yang keempat ialah pada bagian nama isikan tabel X1, X2 dan Y. Selanjutnya pada bagian tabel isikan data yang sesuai dengan pada Excel, yaitu pada baris X1 panjang dan X2 itu luas perairan dan Y secara debit air. Lalu klik view. Lalu yang ketujuh adalah input data. Yang kedelapan adalah klik menu. Yang kesembilan adalah ada variabel. Yang ke-10 adalah lalu klik OK. Yang ke-11 adalah akan muncul regresi dari aplikasi SPS kemudian dianalisis. Yang ketiga ialah metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Analisis data sekunder merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Yang kedua yaitu langkah penelitian. Langkah penelitian yang pertama adalah rumusan masalah. Lalu yang kedua adalah menentukan objek penelitian. Yang ketiga adalah menentukan metode dan variabel yang digunakan. Yang nomor 4 ialah pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Yang kelima adalah menyusun data yang diperoleh. Nomor 6 memklarifikasi. Yang ketujuh menganalisis dari pengaruh panjang luas daerah pengairan terhadap debit air. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dasaran. Lalu ada data dan sumber data. Data dan sumber data itu akan menjadi materi dalam penelitian. Lalu ada polusi sampel. Itu polusi sampel di beberapa sungai di Kabupaten Nganjuk sebagai sampel yang diambil adalah 10 jenis sampel. Ada yang kelima adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menurut standar penelitian kuantitatif adalah yaitu dokumentasi. Lalu yang ke-6 ada teknik analisis data. Tahap ini analisis untuk mengkaji hipotesis, membuat introspeksi dan data dari hasil penelitian. Yang ketujuh adalah instrumentasi penelitian. Instrumentasi penelitian menggunakan pencarian web BPS Kabupaten Nganjuk di buku yang berbentuk PDF berjudul Kabupaten Nganjuk dalam angka 2019 sebagai sumber data. Lalu ada pembahasan. Mencari pembahasan itu analisis berganda. Itu yang pertama yaitu X1. X1 itu panjang, X2 luas daerah pengairan, dan Y adalah debit air.
tabel kami mengambil 10. Yang pertama adalah nama sungai yang Kaliwidas, itu panjangnya 91, luasnya daerah pengairan 7, debit airnya adalah 4643. Lalu yang kedua ialah Kali Sepang, itu angkanya ya. Yang ketiga adalah Kali Butuh, yang keempat adalah Kali Manyung, yang kelima adalah Kali Mumpuh, yang keenam adalah Mencoro, yang ketujuh adalah Kali Kedung, yang kedelapan adalah Kali Semantok, yang kesembilan Kali Wedakan, dan terakhir adalah Kali Wanggi. Ini adalah hasil dari perhitungan SPSS. Sama ya, ini Kaliwadas X1 nya itu panjang, X2 nya itu luas daerah pengairan, dan Y nya itu debit air. Nah, untuk mencari X1 nya yaitu panjang, itu panjangnya 91, dan Y nya ya debit airnya itu 2643. Itu dikali, itu hasilnya 240,513. Dan yang kedua itu pakai X pangkat 2, X1 pangkat 2, itu hasilnya 240.513. Yang dan seterusnya. Dan jumlahnya untuk X1 ialah 146,35, dan X2 nya 563, dan seterusnya itu ya. Lalu ada tabel pembantu perhitungan manual. Untuk yang A itu N sigma X1Y min sigma X1 sigma Y itu sama dengan 10 kali 266.255,8 min 146,35 kali 6565 sama dengan 170,1770,25. Lalu untuk yang B, sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma 2 pangkat 2 sama dengan 10 kali 120,80479 dikurangi 563 pangkat 2 sama dengan 120487821, dan seterusnya. Lalu ada pengujian hipotesis individual atau partial uji statistik. Itu yang pertama ada uji parsial variabel panjang terhadap luas daerah pengairan. Itu ada sampai hipotesis, ada tarif nyata A dan B, nilai A dan nilai T, tabel. Yang ketiga adalah nilai hitung. Yang keempat adalah nilai pengujian. Dan hasilnya yang terhitung T hitung kurang dari T tabel 0,062 kurang dari 2,36462, maka HO ditolak. Kesimpulannya, pada tingkat signifikasi 5% variabel panjang secara parsial tidak berpengaruh signifikasi terhadap variabel debit air. Lalu yang kedua, ada uji parsial variabel luas daerah pengairan terhadap variabel debit air. Itu yang pertama ada hipotesis, yang kedua tarif nyata A dan nilai T tabel, yang ketiga adalah nilai hitung, yang keempat adalah nilai pengujian. Ternyata T hitung kurang dari T tabel 2,204 kurang dari 2,36462, maka HO tidak dapat ditolak. Jadi ternyata signifikasi
kurang dari alfa yaitu 0,047 kurang dari 0,05, maka itu ditolak. Kesimpulannya, pada tingkat signifikasi 5% variabel luas daerah T tabel dan T hitung HO tidak dapat ditolak pada signifikasi HO ditolak. Lalu ada pengujian hipotesis simulasi. Itu yang pertama ada seperti tadi, ada hipotesis, ada tarif nyata, ada tarif T hitung, ada karakteristik pengujian. Dan hasilnya pada tingkat signifikasi 5% variabel panjang dan luas daerah pengairan pada T tabel dari T hitung HO tidak dapat ditolak dan pada signifikasi HO ditolak. Yang keempat adalah koefisien determinasi berganda atau R⁻². Pengaruh variabel panjang luas daerah pengairan secara simulasi terhadap variabel Y adalah sebesar 99,9%. Lalu yang kelima yaitu persamaan analisis regresi berganda dengan SPSS. Dari hasil asosiasi di atas diperoleh persamaan regresinya adalah Y sama dengan 346,573 plus 0,523 X1 plus 5,140 untuk X2. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa rata-rata debit air tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun sebesar 346,573%. Sedangkan jika mempengaruhi panjang, jika panjang jumlah adalah 1 km, maka debit air menaik secara sebesar 5.230. Jika luas panjang daerah pengairan tambah 1 km persegi, maka dapat air naik sebesar 51.400. Rumusan hipotesis SPSS itu tingkat kepercayaan 95% atau alfa min 0,05. Untuk yang terakhir, koefisien determinasi dengan SPSS. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,544. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 54,4%. Jadi kesimpulannya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel panjang berpengaruh parsial uji T terhadap variabel debit air, begitu juga dengan variabel luas daerah pengairan juga berpengaruh parsial terhadap variabel debit air. Karena pada variabel panjang T hitung lebih dari T tabel 0,062 lebih dari 2,36462 dan signifikasi kurang dari alfa yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Untuk variabel luas daerah pengairan T hitung kurang dari T tabel 4,181 kurang dari 4,46 dan signifikasi kurang dari alfa yaitu 0,064 kurang dari 0,005 dan panjang luas daerah pengairan pada T tabel dan T hitung. HO tidak dapat ditolak pada signifikasi HO ditolak. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,544. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 54,4%. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.